Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Fajri. Ya, Virgi, sejauh ini hingga saat ini bagaimana perkembangan protes pro-Palestina di sejumlah kampus-kampus di Amerika Serikat? Ya, sedikitnya ada 40 kampus di Amerika Serikat yang membangun tenda-tenda protes pro-Palestina yang didirikan, dan yang paling besar dan jadi epicentrum dari gerakan ini adalah Columbia University di kota New York. Sementara di kampus top lain yang juga termasuk adalah Harvard, Brown, MIT, Yale, UCLA, dan juga di George Washington di Washington DC. Tuntutan demonstran ini berbeda-beda dari satu universitas dengan yang lain, namun benang merahnya adalah mereka melakukan protes sebagai bentuk dukungan kepada warga Palestina. Di Columbia University yang jadi pusat awal pergerakan ini, mereka juga menuntut adanya pemutusan hubungan finansial antara kampus dengan perusahaan atau institusi yang mengambil untung dari pendudukan Israel di Palestina, dan memutus hubungan dengan universitas-universitas yang ada di Israel yang bekerja sama dengan Columbia University. Sejumlah universitas di Amerika Serikat ini juga memanggil polisi baik untuk membubarkan tenda atau menangkap demonstran. Sedikitnya ada total 500 orang yang telah ditahan dalam protes-protes pro-Palestina di kampus ini. Kontak fisik juga terjadi antara aparat keamanan dan juga demonstran. Misalnya salah satunya ini di Emerson College di Boston, Massachusetts, ketika polisi menggusur tenda mahasiswa. Ketegangan juga terjadi di University of Texas di Austin, Texas. Nah, kabar terkait akan adanya garda nasional yang diturunkan ke area Columbia University ini ditepis oleh pihak kampus. Meski demikian, NYPD atau Departemen Kepolisian New York terlihat berjaga di sekitar kampus. Dalam pernyataan Columbia University Kamis malam waktu setempat, pihak kampus sedang melangsungkan negosiasi dengan mahasiswa yang berdemonstrasi di dalam kampus. Ini mereka akan bernegosiasi dengan sekelompok kecil dosen dan juga dewan kampus untuk mencapai negosiasi membubarkan tenda yang didirikan di dalam kampus. Fajri. Dengan adanya demonstrasi tersebut, apa sebenarnya dampak yang akan berkelanjutan dengan aksi ini? Ya, gerakan protes di kampus ini menjadi sorotan tidak hanya karena memang isunya sangat terpolarisasi di Amerika, tapi karena lokasi dan konteksnya yang muncul dari dalam kampus, mengingat universitas adalah tempat di mana mahasiswa itu belajar berbagai macam ideologi dan menyuarakan berbagai macam pendapat mereka yang berbeda, dan hal ini sebenarnya didorong dalam komunitas akademik. Nah, di University of Southern California, setelah 93 orang ini ditahan Rabu lalu, USC ini memutuskan untuk membatalkan upacara wisuda yang memang awalnya sudah kontroversial karena adanya pembatalan pidato mahasiswa yang berprestasi yang mahasiswa ini dipandang mengkritik Israel. Tekanan terhadap komunitas akademik ini juga meluas atau melebar ke Kongres ketika tidak sedikit anggota Kongres Amerika Serikat yang menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap mahasiswa berketurunan Yahudi di kampus-kampus tersebut. Di masa jelang akhir semester di kampus ini di Amerika Serikat, ada antisipasi bahwa para mahasiswa yang sedang berdemo akan terus bertahan dan terus mendirikan tenda mereka atau encampment mereka selama masa liburan di musim panas mendatang. Fajri. Baik, Virginia, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC.